Kesulitan masyarakat dalam menemukan hunian yang layak tidak hanya diakibatkan oleh keterbatasan lahan, tapi juga karena kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi di Kampung Apung Teko, Cengkareng, Jakarta Barat. Perkampungan ini sudah bertahun-tahun terendam air, bukan karena banjir musiman atau curah hujan, melainkan akibat adanya pembangunan pabrik dan gudang yang mengeruk lahan hingga menutup aliran air. Beberapa kali karena mungkin nggak bisa dilaluinya. Ini kan dulu katanya ini jalur utamanya. Iya, katanya ini sempat tenggelam juga sih Pak ya. Ini kan kanan kiri kita air semua. Ya, Pak Juhri, ini kan sebelahnya kita kanan kiri air semua. Ini pernah ada yang tenggelam nggak sih Pak? Iya, kalau yang pernah tenggelam ada, anak kecil pernah ada yang tenggelam di sini sampai meninggal ya. Oh, ada yang meninggal. Ini kan kayaknya dalam banget ya Pak airnya tuh. Kurang lebih sekitar kedalamannya 2 meter lebih lah. Oh, 2 meter. Lumayan tinggi sekali Padahal ya. dulu ini areal paling tinggi nih, ini areal pemakaman, kiri kanan pemakaman itu. Sekarang pun masih ada juga makam-makam. Ini bahkan ini empang ya Pak ya? Iya, bukan empang sini jadi genangan. Kalau itu kejadian udah berapa lama Pak sebelumnya? Kejadian cukup lama sudah ya, puluhan tahun juga. Puluhan tahun. Karena tenggelamnya ini kan dari tahun 90 udah tenggelam. Tahun dari 88 90. proses pengurukan sawahnya jadi area industri. Nah ini tenggelamnya 90. Ini rumahnya di sini ya Pak ya? Oh iya, rumah Pak Maksum di sini. Jadi Pak, kita samperin aja langsung. Iya. Jadi ini di depan saya adalah rumahnya Pak Mahsun ya. Nah beliau ini tuh dulunya itu anaknya itu sempat meninggal karena tenggelam di Kampung Apung ini. Tapi beliau meskipun memiliki tragedi seperti itu masih saja tetap tinggal di sini. Jadi saya akan mencari tahu kisahnya seperti apa. Mahsun sudah menjadi warga Kampung Apung selama 40 tahun. Semenjak Kampung Apung tenggelam, Mahsun memanfaatkan lahannya untuk membuat peternakan lele. Oh, wah. Gimana ya ini? Ya. Ya. Jadi ini Ya, jadi. sedang menuju ke ternaknya Bapak ya, Iya, tapi iya. harus melewati tembok dan tangganya ini juga kayu. Kayu. Belum lagi bambunya ini juga Iya. goyang-goyang gitu, fondasinya kurang kuat jadi agak serem sebenarnya. Enggak, ini tong sih, jadi Oh, pantesan. Ini kan tong, jadi dia ke bawah kan. Mahsun tidak menyangka kedalaman air yang mencapai 2 meter dapat merenggut nyawa anak Ya, terakhirnya. kalau gitu. Oh iya, waktu pas tenggelam itu saya pas kerja sih, jadi saya nggak tahu, jadi yang tahu itu ibunya kan. Jadi saya dikasih kabar sama tetangga, disamperin, saya pulang. Ada apa? Tapi nggak dikasih tahu. Setelah udah nyampe rumah baru tahu sendiri gitu bahwa anak saya kecebur gitu kan, tenggelam gitu. Jadi ya itu di mana gitu kan, ada di depan rumah gitu. Jadi saya sendiri juga nggak tahu, jadi begitu ngelihat itu ya udah gimana, kondisinya katanya ngambang gitu kan. Nah, udah dicari-cari sama ibunya waktu dia kejebur gitu kan, ditengok nggak ada di dalam gitu kan, mungkin mau buang air apa dia kepleset atau apa jatuh gitu. Jadi pas tenggelam ibunya itu keliling-keliling gitu dicariin, nggak ada. Itu udah nyampe rumah kan, udah berhenti sebentar. Pas keluar lagi katanya ada nimbul kayak boneka gitu. Dia sempat minta ini apa? Minta tolong lah sama tetangga gitu. Udah langsung tetangganya nyebur diangkat. Jadi iya bener anak saya gitu. Ya harapannya sekarang apa, orang pemerintah juga nggak kunjung bantu kan, nggak tahu gitu kan. Kita juga nggak tahu pemerintah yang mana gitu kan. Banyak yang kesini tapi kan nengok aja. Kehilangan anak membuat Mahsun waspada akan keselamatan anak dan cucunya. Baginya, dengan beternak lele dapat mencegah anak-anak untuk mendekati air. Pak, ini dulu sebelah sana apa Pak? Oh ini dulu pas kamar.
Oh, kantor pemakaman ini. Ini semua, Pak. Iya. Oh, sekarang udah bener-bener tenggelam ya, Pak ya, udah nggak ada bentuknya lagi. Mirisnya terdapat pemakaman umum yang terendam di sini. Terdapat hingga 3.000 makam yang berada di bawah Kampung Apung. Sungguh ironis. Pada tahun 2013, makam di Kampung Apung sempat hendak dipindahkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah juga mengupayakan untuk menyedot air, namun air hujan kembali menenggelamkan Kampung Apung. Sejak saat itu belum ada lagi upaya untuk memindahkan makam-makam yang terendam ini. Kini tersisa 35 keluarga yang tinggal di Kampung Apung. Warga lainnya lebih memilih untuk menjual rumah dengan harga miring dan mencari tempat tinggal lain yang lebih layak. Ini adalah kehidupan di Kampung Apung ya. Benar-benar sebelah kanan itu isinya kali semua, sedangkan di sebelah kiri ini rumah-rumah kayu seperti ini yang kelayakan huninya tuh kita pertanyakan ya. Dan hal ini saya akan datang ke salah satu rumah warga. Ibu, permisi. Kenalan dulu, Bu. Ibu namanya sih? Oh, Bu Muti. Ini lagi ngapain? Lagi ngerancang ini aja, kawat buat. Oh, kawat. Mutiara adalah salah satu warga yang memilih untuk bertahan di Kampung Apung. Dulunya, Mutiara tinggal di rumah orang tuanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, ia tinggal di salah satu kontrakan. Dalam kontrakan yang sederhana ini, Mutiara hidup dengan kedua anaknya, yaitu Lina dan Saka. Saya masih ya nyaman-nyaman aja gitu, cuman kalau hujan ada angin ngeri juga sih. Apa bocor, Bu? Bocor. Pengen ngontrak yang mahal, duitnya belum ada, nggak bisa. Mutiara sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengais penghasilan demi menghidupi kedua anaknya. Setiap harinya, ia menjual layang-layang dan membuat rantai besi untuk burung. Sayang, hasilnya tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan Lina, buah hatinya yang berumur 15 tahun, terpaksa harus meninggalkan bangku SMP. Ya, sedih sih sedih. Habis gimana lagi, nggak ada biayanya. Juga pengen kayak anak-anak lain gitu. Cuman ya gitulah. Dari kelas 5 sama 4 saya berusaha, Bu, sampai lulus kelas 6 nggak bisa, Bu. Saya tahu gimana rasanya nyari duit, Bu, tapi anak saya pengen sekolah. Orang-orang banyak yang ngina orang mau sekolahan yang tinggi cewek, ya pengen orang tua juga, Bu. Anak yang ngomong, cuma saya nggak ingin, Bu. Saya ngeliat keadaan saya aja. Yang lelaki yang ada yang bujangan sama sampai SD 2, nggak sampai SMP. Karena orang kalau kerja sekolah tinggi makan kerja di kantoran emang. SD mah kan nggak dapat kerjaan tinggi, nggak di kantoran. Namanya ya kita udah susah lah. Bukannya susah sih, makan bisa makan, cuma kan biaya sekolah mah nggak bisa. Dari kecil saya bukannya sedih minta ngeluh sama ngemis buat sama orang, enggak. Emang bener, Bu. Saya sedih ini bukannya pura-pura, emang saya pengen anak saya sekolah tinggi. Dengan keadaannya. Saya pengen punya rumah sendiri buat anak-anak saya kalau saya udah nggak ada. Cuma saya mikirin kalau saya nggak ada anak gimana, gitu aja. Sayangnya, kehidupan Mutiara yang serba kekurangan seakan tidak cukup untuk mendapat atensi dari pemerintah. Lagi-lagi, kebiasaan tolong-menolong sesama warga membuat Mutiara dapat bertahan. Walau terasa berat, Mutiara masih memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Setelah bertemu dengan Mutiara, saya melanjutkan penelusuran di Kampung Apung bersama dengan Juhri.
Ini udah. Ini baunya air juga, Pak? Iya, ini air tumbuh-tumbuh eceng. Nah, itu rumah yang roboh. Oh, tuh rumah yang roboh. Dan ini air untuk mandi, cuci mandi. Oh, MCK dari sini. Bukan, untuk cuci dan mandi ini air. Bukan untuk konsumsi. Kan? Cuci mandi. Oh, buat MCK. Ya. Jadi MCK di sini. Salurannya di situ. Dulunya, warga bergotong royong untuk membangun jembatan bambu sebagai akses jalan bersama. Berkat bantuan dari pihak swasta, kini jembatan di Kampung Apung sudah terbuat dari beton. Pak, ini atap rumahnya pendek banget. Emang dari dulu setinggi ini, Pak? Enggak, ini dulu rumahnya karena diuruk, ditimbun, jadi ininya nggak dinaikin, jadi pendek. Oh, jadi bawahnya aja yang Ya, diturunin. bawahnya yang tinggi, ini nggak ikut tinggi. Kondisi kampung yang dikepung oleh air membuat warga harus membangun rumah di atas rumah yang lama. Hal ini membuat atap rumah warga menjadi pendek. Sudah beberapa kali juga ya kita bersurat ke gubernur. Sampai saat ini nasib kampung ini seperti ini. Tetapi sebenarnya sudah 2 kali juga turun anggaran. Kalau nggak salah di tahun 2012 itu sampai 14,750 M ya. Terus itu nggak kering. Turun lagi anggaran kedua 12,5 M. Nasibnya sama seperti ini. Ya sampai saat ini pun masih begini. Kalau ditanya gubernurnya pernah kemari, pernah. Pak Jokowi pernah ke sini, banyak pemerintah juga, aparat pemerintahan maksud saya pernah datang ke sini juga. Pak Prabowo sendiri pernah datang ke sini. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Ya akhirnya nasib kampung ini tetap seperti ini gitu loh. Mau kemana lagi kita mau ngadu. Jadi sepertinya ada proses pembiaran terhadap kampung ini. Padahal hak hidup dan bertempat tinggal yang layak itu dijamin loh di dalam Undang-Undang Dasar. Ya kemauan pemerintah itu nggak ada untuk menyelesaikan masalah kampung ini, genangan air yang ada di kampung ini. Ya tragisnya kan buat kita ini bawahnya itu makam. Nah makam kemudian jadi genangan airnya itu ada di atas makam. Akibat dari proses pembangunan daerah resapan airnya itu dibangun areal industri. Jadi komplek pergudangan dan pabrik-pabrik. Nah sementara drainase saluran airnya tidak diperbaiki gitu. Jadi kampung ini akhirnya jadi genangan. Bila lokasi tersebut kumuh berat, tetapi sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang, dipergunakan untuk permukiman atau perumahan, pola penanganannya adalah peremajaan. Melihat fenomena permukiman padat di Jakarta, saya bertemu dengan Retno, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan permukiman kumuh, itu sesuai dengan data BPS tahun 2017, ada sekitar 445 RW kumuh. Dan sampai hari ini, sampai nanti Desember 2025, Pemprov DKI Jakarta sudah menanganinya kurang lebih melakukan peningkatan kualitas permukiman kurang lebih sebanyak 360 RW kumuh. Ini tetap kita akan lanjutkan terus Mbak sampai kumuh tersebut tuntas semua. Nah, penanganan permukiman kumuh ini sesuai dengan Permen PUPR 14 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman ada 3 pola penanganan. Untuk lokasi yang kumuh ringan sampai sedang, itu kita lakukan dengan pola pemugaran. Pola pemugaran itu adalah kita menata atau memperbaiki prasarana-sarana di lokasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bila lokasi tersebut kumuh berat, tetapi sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang, dipergunakan untuk permukiman atau perumahan, pola penanganannya adalah peremajaan. Jadi kami tidak memindahkan warga di sana. Sampai saat ini, masyarakat masih menunggu janji Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah tapak untuk warga yang terpinggirkan. Terlepas janji ini ditepati atau tidak, mungkin rumah tapak bukanlah solusi tepat untuk mayoritas warga Jakarta yang memiliki penghasilan rendah.
Akan lebih baik jika pemerintah membangun banyak rumah susun yang dapat disewa dengan harga yang terjangkau, sehingga warga dapat berkonsentrasi untuk bekerja dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan APBD lebih dari 80 triliun rupiah, Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat berbuat lebih banyak bagi warganya.